Assalamualaikum Bu Indri, Waalaikumsalam. selamat pagi. Bu Indri, untuk hari ini kan kita ada jadwal supervisi ya. Supervisi ini nanti untuk tahap yang pertama kita akan melakukan eh, percakapan praobservasi kelas. Jadi nanti kita akan membahas beberapa perencanaan ataupun modul belajar yang sudah Bu Indri buat. Nanti akan disampaikan ke anak-anak. Nanti saya juga akan ikut di sana dalam sesi observasi. Nah, setelah itu kita juga akan melaksanakan pasca observasi dan juga rencana tidak lanjut dari hasil percakapan kita ini. Oke, untuk yang berikutnya, yang pertama yang ingin saya tanyakan tadi kan kira-kira ini untuk pelaksanaannya kapan ini? Rencana jenengan melakukan observasinya nanti, supervisinya di kapan, di kelas berapa? Untuk rencana akan dilaksanakan di kelas 7B. Jadwalnya kita hari Rabu. Dari Rabu. Kemudian ini untuk mapelnya berarti matematika. Ya. Matematika. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya apa aja ini? Tujuan pembelajaran peserta didik dapat menyatakan permasalahan sehari-hari ke dalam model matematika yang nantinya disebut sebagai aljabar atau untuk aljabar. Jadi nanti saya akan menyatakan ya bahwa Menyatakan, ya. permasalahan sehari-hari ya. Oke, yang berikutnya untuk area pengembangan diri nanti anak-anak akan seperti apa? Yang saya harapkan dari tujuan tersebut nanti anak-anak bisa satu menyimbolkan dari kalimat sehari-hari itu mencari mana yang akan dijadikan variabel dan menyimbolkan menjadi variabelnya yang mana gitu. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengubah kalimat tersebut atau kalimat biasa menjadi kalimat matematika yang mengandung variabel. Jadi dari tujuan ini ada dua hal yang harus dicapai oleh siswa nantinya sebagai standar KKTP di tujuan ini. Dari sana nanti kira-kira Ibu Indri mau ada strategi apa aja ketika pelaksanaannya? Yang pertama tentunya menyiapkan modul ajar yang sesuai dengan materi. Kemudian menyiapkan PPT yang akan saya tayangkan, LCD tentunya. Kemudian mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan siswa. Nah ini pengelompokan siswa akan saya ambil dari hasil nilai yang tes sebelumnya. Jadi pengelompokan itu akan misalkan kelompok 1 adalah dengan nilai siswa tertinggi misalkan sekitar ada 6 sampai 7 anak dan seterusnya sampai kelompok yang terakhir, dengan harapan nanti diferensiasinya akan bisa dilakukan dalam pengamatan saya atau pendampingan saya kepada siswa-siswa tersebut. Kemudian yang berikutnya, lembar observasi akan saya siapkan selama mereka nanti berdiskusi atau melakukan aktivitas. Tadi sudah disampaikan beberapa strategi yang akan dilakukan. Kemudian kalau menurut Bu Indri, kira-kira nanti ada kendala apa nggak? Ya mungkin kita antisipasi, misalkan mungkin ada kendala atau apa kira-kira yang bisa Bu Indri identifikasi apa aja? Biasanya yang sering terjadi adalah LCD macet, gitu, atau PPT tidak bisa tayang karena mungkin error dan sebagainya yang kadang terjadi. Seperti itu. Jadi rencananya Bu Indri untuk misalkan kalau itu terjadi nih, mau antisipasinya seperti apa deh? Seandainya tidak bisa menggunakan PPT atau tidak bisa ditayangkan, ya mungkin saya langsung tanpa itu saja. Jadi langsung mengambil contoh sehari-hari yang anak-anak biasa lakukan. Jadi langsung saja siswa menyebutkan contoh sehari-harinya. Kalau PPT itu kan berarti kan kita menayangkan ya. Itu kalau misalkan kalau Bu Indri kalau misalkan terjadi kendala ya, Bu Indri buat printing gitu mungkin nggak kira-kira? Biar anak bisa melihat sendiri itu. Akan menurut saya, untuk matematika tidak terlalu efektif. Jadi anak ternyata melihat gambar yang bagus, tapi mungkin tujuannya malah terlalu lama karena hanya 2 jam pembelajaran. Jadi efektifnya mereka menyebut contoh sehari-harinya langsung yang sudah dilakukan. Tadi sudah disampaikan rencananya kegiatan seperti itu. Kemudian tadi apa aja untuk yang dibutuhkan kelengkapannya?
Jadi, modul ajar, ya, kemudian PPT, PP, kemudian LCD tentunya, ya, kemudian lembar kelompok siswa, lalu lembar observasi kegiatan atau ketika mereka di kelompok. baik dari tadi kan jadi dari kelompok-kelompok nih. Dari kelompok itu ada pembagian ketuanya atau mungkin yang tanggung jawab gitu. Biasanya yang saya unitkan, saya sudah membuat, dan biasanya urutan pertama itu saya tunjuk sebagai koordinator kelompok tersebut. Nanti dalam pelaksanaannya ya untuk presentasi mereka bersama-sama atau menyebutkan saling bekerjasama lah istilahnya. Ini memang harus ada koordinator untuk mengawasi teman-temannya bekerja sama dalam satu kelompok. Itu ada itunya ya, ada kriterianya. Oh ini harus koordinator nih misalkan yang paling pintar atau yang paling rajin atau ada nggak? Karena ini sudah saya kelompokkan dalam kelompok tersendiri, maksudnya misalnya kelompok 1 ada 6 anak yang terdiri dari 6 nilai tertinggi misalkan begitu. Jadi saya kira semua anak di kelompok tersebut ya bisa saja siapapun bisa. Ya. Baik, kalau dari rencananya Bu ini kira-kira nanti ketika jenengan sudah melakukan supervisi di kelas atau kegiatan pembelajaran di kelas, target capaiannya kira-kira berapa persen kira-kira menurut jenengan? Kalau semua terlaksana kira-kira sampai berapa persen? Harapan saya 100% harusnya, karena kita belum, ini masih masuk awal pengenalan identifikasi atau merubah kalimat sehari-hari menjadi bentuk ajaran. Jadi belum pemecahan masalah. Harusnya menurut saya dan harapan saya, semuanya bisa iya, ya. harapan saya mudah-mudahan. Mudah-mudahan nanti bisa. Oke, kalau begitu terima kasih Bu Indi, semoga nanti harapan tadi bisa tercapai semuanya ya, targetnya dapat kena semua harus besar, anak-anak bisa mengubah tadi ya belajar nanti. Oke, sementara itu saja Bu Indi, nanti setelah itu silakan direncanakan ya baik, nanti kita akan ketemu lagi di kelas pada sesi observasi. Ya saya hanya akan ditolak aja dan jangan anggap saja nggak ada, yang penting jalan seperti apa yang Anda rencanakan. Nanti saya hanya akan, ya mungkin kalau ada catatan saya akan tulis catatan itu. Itu saja Bu Indri, terima kasih atas waktunya, mohon maaf mengganggu Bu Indri. Selamat pagi, assalamualaikum. Terima kasih.